Halo sahabat Jakarta Menyapa, ketemu lagi bersama Semi Bastian. Yang pasti hari ini Semi kedatangan narasumber yang kece banget. Tapi sebelum Semi mengenalkan narasumber kita hari ini, pengen ngingetin lagi nih. Jadi tahun 2045 ini Indonesia punya cita-cita mewujudkan Indonesia Emas. Dan salah satu goals dari Indonesia Emas ini sendiri adalah mengentaskan yang namanya kemiskinan. Ini relate sama topik kita untuk hari ini karena di studio Jakarta Menyapa sudah ada Mbak Neneng Thoyibah selaku juara satu inovasi pemberdayaan Yatim Mandiri 2023. Selamat datang, Mbak. Ya, selamat datang. Selamat datang. Dan juga ada Mas Fakih Kodril Akbar selaku manajer pemberdayaan Yatim Mandiri. Selamat datang, Mas. Selamat datang. Lemes banget nih, Mas. Semangat ya, Mas. Tapi ya udah excited banget pengen membahas mengenai kira-kira terobosan apa yang akan mereka berdua kasih untuk Besti Jakarta Menyapa. Terlebih dahulu, Semi mau ngobrol-ngobrol sama Mas Fakih selaku manajer pemberdayaan Yatim Mandiri. Nah, Mas Fakih, mungkin Besti Jakarta Menyapa masih asing dengan istilah Yatim Mandiri. Ini apa sebenarnya, Mas? Jadi Yatim Mandiri ini adalah lembaga amil zakat nasional yang bergerak dalam visinya memandirikan yatim dan duafa. Tapi setelah Yatim Mandiri menjadi lembaga amil zakat nasional, maka Yatim Mandiri dituntut bukan hanya sekedar untuk memandirikan anak-anak yatim dan keluarga yatim duafa di seluruh Indonesia, tapi juga harus ikut berperan serta dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Maka tahun ini Yatim Mandiri dalam rangka untuk memperkuat program-program dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Indonesia, mengoptimalkan program yang sifatnya long term, yaitu program pemberdayaan, istilah dari Yatim Mandiri. Ada program yang namanya inovasi pemberdayaan. Nah, ini program apa kalau boleh tahu, Mas? Jadi event inovasi pemberdayaan ini baru tahun ini. Jadi ini adalah event pertama Yatim Mandiri. Tujuannya seperti apa? Yatim Mandiri sebagai lembaga amil zakat nasional dituntut untuk mengoptimalkan dana zakat, infak, sedekah, wakaf yang dihimpun dari masyarakat untuk program-program pengentasan kemiskinan. Maka dari itu kita mengadakan event inovasi pemberdayaan dalam rangka apa? Agar ide-ide program pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan ini muncul dari lokal daerah masing-masing. Agar apa? Penanganan kemiskinan yang ada di daerah itu tidak bisa disentralisasi, tidak bisa distandarisasi. Maka ide-ide ini muncul dari daerah. Kita adakan event inovasi pemberdayaan agar apa? Agar ide-ide ini sesuai dengan local wisdom daerah masing-masing. Ide-ide program, ide-ide pengentasan kemiskinan, ekonomi dan lain sebagainya ini muncul dari local wisdom masing-masing. Ini target ya, tujuan kita mengadakan event inovasi pemberdayaan Yatim Mandiri ini. Berarti boleh dikatakan inovasi pemberdayaan dan anugerah Yatim Mandiri ini adalah tahun pertama di tahun 2023 ya, Mas ya? Benar. Yang akhirnya mendapatkan pemenang Mbak Neneng dari Yogyakarta. Iya kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sayang Nah, kalau ngomong sama orang Jogja tuh harus kayak itu mindset Semi nih ya. Harus kromo inggil. Kromo inggil, Sampun dahar, Mbak? Sampun. Aduh, kencot aku ya. Jadi berbeda nih ngapaknya. Nah, tapi kalau berbicara mengenai event ini nih, event tahunan yang insya Allah tahun depan akan diadakan lagi. Nah, bisa di-share nggak sama Besti Jakarta Menyapa, kira-kira target audiens atau sasaran dari peserta kegiatannya itu siapa aja, Mas? Untuk tahun 2023 ini peserta dari event inovasi pemberdayaan ini adalah seluruh amil yang ada di 51 cabang Yatim Mandiri di seluruh Indonesia. Yatim Mandiri hadir di 13 provinsi, di 51 kota kabupaten di Indonesia, dan ini event inovasi pemberdayaan diikuti oleh 51 cabang. Ada 51 program yang diajukan. Dari 51 itu sejak Juni kita sudah mulai running program ini, dan kemarin akhir September ini kita mendapatkan dari 51 itu 6 terbaik. 6 terbaik yang masuk di grand finalis yang kita bagi menjadi 3 klaster, yaitu di bidang ekonomi, di bidang sosial pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan yang 3 di bidang lingkungan. Jadi
seperti itu. Oke, jadi 51 cabang, masing-masing cabang mengirimkan satu perwakilan, terus kemudian diseleksi sampai akhirnya dapatlah 6 finalis yang berlaga di Jakarta. Dan lahirlah seorang Neneng Thoyibah. Wih, luar biasa. Ini saya mau ke Mbak Neneng terlebih dahulu nih. Mbak Neneng, tahu event ini, tahu acara ini dari mana awalnya, Mbak? Jadi tahu event ini dari Yatim Mandiri kan, kami berada di Yatim Mandiri Yogyakarta, itu merupakan salah satu cabang dari Yatim Mandiri yang ada di Surabaya. Nah, dari situ kita membuat sebuah inovasi pemberdayaan yang memberdayakan masyarakat di lingkungan Yogyakarta. Oke, baik. Terus kemudian menarik hati dari Mbak Neneng, terus akhirnya tergerak dan juga ikut. Nah, pada saat proses sebelum audisi ini Mbak Neneng, apa yang Mbak Neneng persiapkan? Yang saya persiapkan yaitu mempersiapkan proposal, terus kemudian membuat video, kemudian kita asesmen juga ke masyarakat, terus ke pemerintahan setempat. Ya, jadi kita melibatkan semua pelaku, yaitu pemerintah, terus kemudian warga masyarakat setempat gitu. Oke, nah sebelum akhirnya nih Mbak Neneng terpilih menjadi 6 besar ya Mas ya, grand finalis, terus terbang ke Jakarta, dipilihlah beberapa 51 finalis terlebih dahulu. Nah, program kerja apa yang Mbak Neneng tawarkan kepada panitia dan juga dewan juri sehingga akhirnya mereka memilih Mbak Neneng menjadi 6 besar terlebih dahulu? Apa yang menarik kira-kira? Ya, jadi yang saya tawarkan itu adalah program wisata Kampung Mandiri Sidoarjo, yang mana di sini menggabungkan 3 aspek, yaitu wisata, perkebunan, dan kebudayaan. Kalau sekarang kan wisata alam monoton, hanya alam saja, mungkin para wisatawan bosan ya. Nah, kita menggabungkan 3 aspek itu supaya nantinya harapannya banyak penerima manfaat yang menerima manfaatnya, juga wisatawan nggak bosan kalau cuman menikmati keindahan alam, sekali datang udah pernah ke sana gitu. Wow, menarik ya. Jadi ini gebrakan terbaru juga ya Mas Fakih ya, dengan memberdayakan teman-teman muda agar mereka mau bergerak aktif dan juga mensosialisasikan daerahnya masing-masing. Ini positif sekali. Nah, sekarang saya mau nanya juga, after terpilih menjadi finalis 6 besar, nah apa yang didapatkan Mbak Neneng selama datang ke Jakarta? Jangan dijawab dulu, kita akan istirahat nih. Barangkali Mbak Neneng sama Mas Fakih haus ya. Kita minum dulu. Tetap di Jakarta Menyapa, teman-teman. Masih bersama Semi Bastian dan di studio Jakarta Menyapa ada Mbak Neneng dan juga Mas Fakih yang hari ini akan sharing tentang inovasi pemberdayaan. Nah, tadi sudah dijelaskan juga inovasi pemberdayaan ini adalah sebuah kegiatan untuk mengembangkan dan juga menciptakan sebuah inovasi atau program pemberdayaan yatim mandiri. Dan kegiatan ini akhirnya sudah terpilih satu juara, yaitu Mbak Neneng. Tadi pertanyaan yang belum dijawab nih Mbak Neneng. Setelah terpilih menjadi 6 besar, terbang ke Jakarta, ini saya juga sudah mendapatkan lini masanya. Ini ternyata di tanggal 22 sampai 27 Oktober ini ada perbaikan dan pendampingan salinan dia, poster dan juga video. 1 sampai dengan 3 November ini ada inkubasi grand final inovasi pemberdayaan. Nah, sebelum ke grand final ada istilah inkubasi. Inkubasi ini apa sih kalau boleh tahu, Mbak Neneng? Baik, jadi inkubasi ini adalah pemantapan program-program kami, bagaimana agar bisa lebih menarik, agar bisa lebih detail dan tentunya menjadi tepat sasaran seperti itu. Oke, berarti istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang karantina ya, bukan betul. COVID maksudnya. Karantina untuk mendapatkan sebuah pembekalan untuk grand final dan setelah grand final nanti. Ada pembekalan apa aja yang Mbak Neneng dapatkan selama masa inkubasi ini? Ya, pembekalan mulai dari bagaimana mendapatkan data yang baik, kalau belum lengkap kita lengkapi, terus kemudian untuk mendapatkan masalah dan penyelesaiannya harus runtut hingga sampai penyelesaian program nanti harus sudah diidentifikasi. Jadi kita benar-benar membuat program dari perencanaan, pelaksanaan hingga nanti exit programnya itu harus sudah direncanakan gitu. Oke, nah kita ke Mas Fakih nih. Mas Fakih, sebenarnya selama karantina kan juga sudah dinilai ya, dinilai lagi personal masing-masing dari 6 besar itu. Kira-kira aspek penilaiannya apa saja sih Mas sehingga akhirnya di malam final muncullah nama Mbak Neneng ini menjadi juara 1? Oke, dalam penilaian program pemberdayaan, secara intinya kan program pemberdayaan itu ada 2. Kalau itu adalah hal baru yang ada di daerah tersebut, kalau nggak gitu ini adalah menyelesaikan dari masalah yang ada di daerah tersebut. Kan dari 2 itu. Jadi yang menjadi aspek penilaian yang
ada beberapa aspek penilaian ya, 5 aspek penilaian. Tapi yang penting adalah ide dari program tersebut. Gimana ide tersebut, apa program tersebut, dan gimana program tersebut menjawab solusi permasalahan yang ada di masyarakat. Itu. Terus yang lebih berikutnya lagi adalah periodisasi dan rencana strategi pelaksanaan implementasi program tersebut. Karena program pemberdayaan ini hanya akan menjadi sebuah proposal saja kalau tidak ada perencanaan, logika berpikir yang runtut, penggalian data, analisa masalah yang memang benar-benar holistik menyeluruh. Itu menjadi penilaian. Dan yang terakhir menjadi yang penting adalah gimana kaji dampak dari program tersebut. Harapannya apa? Program-program 6 program terbaik yang masuk di grand finalis ini diimplementasikan itu sudah tersusun. Perencanaan, timelinenya, sampai berapa tahun, sampai rencana pendampingannya, agar nantinya apa? Program ini dampaknya berkelanjutan. Jadi ada sudah sampai pada rencana exit program. Jadi program ini harus berjalan sampai berapa tahun. Setelah program ini berjalan berapa tahun, program ini tutup, dampaknya berjalan terus apa enggak. Jadi keberlanjutan dari dampak itu menjadi penilaian yang penting juga. Intinya adalah sesuatu yang baru dan long last-nya advokasi ini tuh seperti apa sehingga Mbak Neneng nih yang jadi juara 1. Ini Semi sudah mendapatkan profil dari, sedikit singkat sih profil dari Mbak Neneng. Ini Mbak Neneng Mbak Neneng menuliskan wisata Kampung Mandiri Sidoarjo ini connecting people with the nature and culture. Nah, Mbak, implementasi apa yang akhirnya Mbak Neneng terapkan sehingga Mbak Neneng bisa meyakinkan juri akhirnya Mbak Neneng menjadi juara 1? Apa saja programnya Mbak di situ, Mbak? Baik, dengan latar belakangnya itu karena di sana ada wisata yang bagus, tapi masih beberapa terbengkalai. Kemudian ada perkebunan yang banyak, yaitu kopi dan talas, namun belum dioptimalkan. Ada budaya yang sangat banyak, tapi juga belum menghasilkan. Dan warga di sana itu kesejahteraannya masih kurang. Nah, ini merupakan program yang kesempatan untuk mengoptimalkan sumber daya potensi sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Jadi kita menggabungkan 3 elemen itu menjadi satu paket wisata yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Oke, luar biasa. Neneng untuk Indonesia 2024. Mbak Neneng, setelah dari Jogja terbang ke Jakarta, otomatis Mbak Neneng ketemu sama rivalnya Mbak Neneng 5 finalis lainnya nih. Apa yang ada di hati Mbak Neneng waktu ketemu sama teman-teman lainnya? Gimana ya, kayak kita banyak tukar pikiran. Di daerah saya seperti ini, daerah saya seperti ini. Oh, ternyata pemberdayaan itu luas sekali. Kemudian banyak sekali ternyata di daerah-daerah itu masalahnya sendiri-sendiri gitu. Nah, apa ada dalam hati Mbak Neneng sebagai finalis? Apakah ada perasaan kayak pressure gitu kan, tekanan? Wah, saingan gue keren-keren banget nih, gue bisa nggak ya jadi juara 1? Apakah cuman ya udahlah 6 besar udah alhamdulillah atau bagaimana? Ya tentunya kayak nggak nyangka saya bisa jadi juara 1, karena tentunya lawan-lawan saya juga mereka punya inovasi pemberdayaan yang sangat menarik juga. Jujur nih tapi ya di acara ini siapakah lawan terbesar dari finalis itu versi Mbak Neneng? Jangan dijawab dulu, kita akan break lagi. Tetap di Jakarta Menyapa. Semi Bastian masih di Jakarta Menyapa dan tadi akan melanjutkan nih pertanyaan yang belum dijawab sama sang juara kita Mbak Neneng. Nah, gimana Mbak tadi pertanyaan yang belum sempat dijawab, kira-kira apakah ada perasaan kayak rival gue itu keren-keren banget dan sebagainya pada saat Mbak Neneng baru sampai ke Jakarta? Ya, tentunya ada karena mereka juga membawa pemberdayaan dari daerahnya masing-masing yang juga menarik. Siapa rival yang paling berat tadi belum dijawab? Untuk rival paling berat itu menurut saya dari Makassar, itu juga pemberdayaan masyarakat, membudidayakan rumput laut. Akhirnya Makassar dapat juara kedua. Udah feelingnya bener nih kayaknya. Saingan terberat gue nih gitu kan. Nah, saya akan kembali ke Mas Fakih nih. Mas, program pemberdayaan yatim mandiri ini dikatakan dapat
menyelaraskan dan turut mendukung yang namanya SDGs. Seberapa efektifkah program ini untuk bisa menyelaraskan SDGs ini, Mas? Jadi SDGs ini, Sustainable Development Goal ini adalah pembangunan berkelanjutan. Ini adalah bagian dari instrumen dalam rangka program-program itu menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan selaras dengan pemerintah. Lah, untuk program-program kami yang sudah program-program pemberdayaan termasuk juga yang akan berjalan ini, untuk efektivitasnya itu gimana bergantung pada pengawalan program tersebut. Jadi program pemberdayaan itu bukan hanya jadi di awal, oh ini program jadi, ada dananya, jalan, tidak. Tapi gimana implementasi program itu selama tahun yang direncanakan. Pengawalannya, pendampingannya, evaluasinya, sampai benar-benar program ini memberikan output, hasil, outcome, sampai pada impact, dampak yang nyata pada masyarakat. Itu harus ada pendampingan, ada pengukuran, ada instrumennya untuk mengukur gimana keberhasilan dari program tersebut. Dan itu tidak bisa dilihat di awal, dan itu harus ada proses kurang lebih 2-3 tahun pendampingan program. Ini berbicara mengenai inovasi pemberdayaan nih, terus akhirnya sudah mendapatkan satu pemenang yang menjadi brand ambassador nantinya ke depannya. Nah tadi Mas Fakih juga mengatakan evaluasi, salah satunya adalah seperti itu ya. Nah kira-kira ada nggak evaluasi dari tim setelah diadakannya kegiatan inovasi pemberdayaan sesi pertama ini atau tahun pertama ini, Mas? Yang pertama, di tahun pertama kita mengadakan event inovasi pemberdayaan pasti banyak dari kekurangan ya, karena ini event perdana. Tapi kita dari hasil yang sudah berjalan ini sampai acara puncak kemarin, Grand Final dan malam puncak anugerah kemandirian, hal-hal yang perlu kita evaluasi salah satunya adalah gimana running pelaksanaan event ini. Karena event ini sebenarnya bukan hanya kemarin saja di tanggal 3 November, tapi ini sudah berjalan sejak bulan Juni. Mulai dari sosialisasi, inkubasi dan lain sebagainya. Evaluasi dari kami bahwa memang running program ini harus lebih panjang lagi. Tidak hanya mulai dari bulan Juni, mungkin lebih awal lagi. Sejak awal tahun, karena program yang baik itu adalah tergantung perencanaan yang baik. Program yang baik adalah program yang sesuai rencana, kan seperti itu. Jadi dengan perencanaan yang baik, implementasi yang baik, ini menjadi sebuah program yang bagus. Dan apakah program atau evaluasi ini akan diimplementasikan di tahun 2024 nanti, Mas? Ini harus. Jadi ini menjadi sebuah target kami. Program yang dari Yogyakarta, program dari 5 daerah yang lain ini kami dituntut target tahun ke depan harus bisa diimplementasikan. Walaupun memang yang terbaik dari Jogja. Tapi program-program yang lain ini juga harus berjalan, kita harus kawal bareng-bareng. Kawal itu implementasinya sampai nanti ada outputnya, sampai pada dampak dari program itu harus kita kawal terus. Kawal, kita monitoring, kita evaluasi secara berkala. Secara berkalanya secara monthly, tiap bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai pada tahunan. Sampai memang benar-benar program ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Oke, Mas Fikih. Mas Fakih, sorry kok Mas Fikih lagi. Mas Fakih, ini adalah tahun pertama, program ini tahun pertama, dan sebenarnya ada rasa penasaran di SEM ini, kenapa memilih Jakarta sebagai tempat grand finalnya? Sementara kan ini se-Indonesia Raya nih, sementara base-nya Mas Fakih juga Jawa Timur. Nah, apakah karena mungkin ini adalah event pertama, jadi kita ambil ibu kota, atau seperti apa, Mas? Jadi kita memilih venue di Jakarta itu banyak pertimbangan. Wah, ini dan sebenarnya ya, ini cerita dongeng nanti panjang ya. Tapi yang pertama, kita milih venue di Jakarta karena apa? Suksesnya program ini tidak hanya melibatkan satu stakeholder, harus melibatkan multi stakeholder. Ada pemerintah, ada corporate, ada dari tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kita memilih kenapa kita venue di Jakarta, karena Jakarta ini kan pusatnya. Kalau kita ngomong perputaran ekonomi ini 60% lebih di Jakarta. Duit ya di Jakarta semua. Jadi seluruh
multi stakeholder yang memang diperlukan untuk mensukseskan program-program ini, putarannya di Jakarta, walaupun di daerah-daerah itu banyak, tapi memang epicentrumnya kan harus di Jakarta. Nah, kita mengadakan venue-nya di sini biar apa? Biar pusat-pusat corporate ini melihat banyak stakeholder yang mengetahui program kita, yang artinya itu menjadi awal untuk kolaborasi dan sinergi dengan berbagai macam pihak untuk mensukseskan program-program ini, terutama ide-ide program dari finalis ini. Karena ide program ini tidak hanya berhenti jadi hanya ide program saja, tapi di tahun 2024 harus diimplementasikan. Apalagi goalsnya juga di tahun 2045 Indonesia emas ya Mas ya. Jadi membentuk sumber daya manusia yang unggul dan juga kreatif. Tapi berbicara mengenai malam grand final atau puncak acara ini sendiri, apakah nanti tahun kedepannya selalu di Jakarta atau bisa besar kemungkinan di kota-kota lain, Mas? Sangat mungkin untuk venue kita, kemungkinan tempat itu sangat banyak sekali ya. Awal aja kita perdana ini sebenarnya kita mau ke Surabaya, cuma kita ingin effortnya lebih, kita ke Jakarta. Dan sangat mungkin event inovasi pemberdayaan tahun depan bisa di Jakarta atau mungkin di ibu kota yang baru IKN. Kalau memungkinkan dan itu sumber dayanya mencukupi. Artinya sumber daya itu sesuai lah, karena untuk di acara grand final inovasi pemberdayaan itu kan sumber daya banyak, fasilitas, aksesibilitas dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi dari venue ini ya. Baik. Ini berbicara mengenai inovasi pemberdayaan dari Mas Fakih ini sangat luar biasa. Kita akan melanjutkan perbincangan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Menyapa. Semi Bastian masih di Jakarta Menyapa, dan hari ini kita masih membahas mengenai kegiatan inovasi dari pemberdayaan. Dan di studio Jakarta Menyapa sudah ada Mbak Neneng selaku juara 1 inovasi pemberdayaan yatim mandiri 2023, dan juga Mas Fakih Kodril Akbar selaku manajer pemberdayaan yatim mandiri. Nah, sekarang saya mau ke Mbak Neneng. Tadi di awal kita ngebahas mengenai Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, ini saya juga dapat bocoran dari juri nih. Mbak Neneng nggak tahu kan sebenarnya saya itu juri bayangan. Dapat filenya nih. Nah, di sini Mbak Neneng pilar programnya mengusung ke ekonomi, dan menurut informasi yang saya dapat kontribusi SDGs-nya yang paling banyak, itulah kenapa mungkin Dewan Juri memilih Mbak Neneng sebagai juara 1 ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kontribusi SDGs di sini kan ada yang saya dapatkan kesetaraan gender, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, dan penanganan dari perubahan iklim. Nah, korelasinya apa dengan program yang Mbak Neneng usung sehingga bisa langsung masuk ke SDGs ini nih, Mbak? Ya, yang pertama itu adanya tanpa kemiskinan juga. Itu kita ingin meningkatkan perekonomian warga sekitar supaya kesejahteraannya meningkat dan menanggulangi kemiskinan. Terus kemudian kesetaraan gender, yang mana program ini sasarannya tidak hanya untuk laki-laki saja, tapi ada kaum perempuan, dan salah satunya juga ada yang telah tidak memiliki suami dikarenakan meninggal. Itu diharapkan juga kaum perempuan bisa berkarya, bisa menjadi menghasilkan perekonomian untuk keluarganya, seperti itu. Lalu ada menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan. Itu diharapkan program ini tidak hanya berjalan 1 atau 2 tahun saja, tapi setelah selesai program ini tetap perekonomian tetap meningkat, tetap sejahtera, jadi perekonomiannya berkelanjutan, seperti itu. Lalu mengurangi kesenjangan itu adalah kalau di daerah yang akan kita sasar ini di pedesaan. Kalau sekarang ini adalah perekonomian di pedesaan dan di perkotaan itu ada kesenjangan ya. Kalau di kota semakin meningkat dan desa mengalami kemunduran. Nah, di sini kita akan mengurangi kesenjangan perekonomian di kota dan desa. Bagaimana desa itu juga bisa mengalami peningkatan perekonomian, seperti itu. Lalu adanya penanganan
iklim, yang mana di sini juga kita tidak hanya fokus ke perekonomian saja, tapi juga di sini kita melestarikan alam, bagaimana antara masyarakat, kebudayaan dan juga alam itu dapat saling mendukung satu sama lain tanpa ada yang saling merusak, seperti itu. Oke, wah luar biasa. Patut juara 1 ya Mas ya. Oke, kita ke Mas Fakih terlebih dahulu. Mas Fakih, kalau saya perhatiin dari 6 grand finalis ini sendiri, hampir 90% yang masuk ke 6 besar ini adalah kota-kota kecil, bukan kota besar selain Makassar ya. Nah, apakah ini sengaja dimasukin ke dalam 6 besar karena sebenarnya dari timnya Mas Fakih sendiri ingin memunculkan nih SDM dari kota-kota kecil untuk bisa tumbuh, berkembang dan juga menyuarakan advokasinya, atau memang benar-benar ke 6 ini emang udah layak jadi grand finalis atau seperti apa Mas? Jadi penilaian yang masuk ke grand finalis ini murni hasil penilaian. Jadi gimana teman-teman peserta itu merancang program, membuat proposal, membuat perencanaan yang bagus, asesmen yang bagus terhadap program-program pemberdayaan itu. Jadi murni. Lah kebetulan kok banyak dari daerah-daerah yang bukan daerah kota-kota besar. Betul. Ya, yang kota besar mungkin hanya Jogja sama Makassar ya. Yang lainnya memang mungkin ada yang belum tahu, asing nama kabupatennya. Ya karena memang yang ingin kita angkat adalah potensi lokal. Dan itu murni adalah tidak kita memilih daerah yang kota-kota kecil, tidak. Karena memang itu murni pure penjurian, murni penilaian. Jadi memang teman-teman lokal itu memang benar-benar mengeksplor idenya, mengeksplor, menggali potensi yang ada di daerahnya masing-masing sesuai dengan khasanah lokal masing-masing. Oke, Mas Fakih berbicara mengenai inovasi pemberdayaan, ini menurut saya juga sebenarnya kegiatan yang positif juga tadi disampaikan juga, apalagi menyangkut tentang anak-anak muda yang berpotensi nih. Sebenarnya lalu goals kedepannya sendiri nih dari Mas Fakih dan tim itu seperti apa? Event inovasi pemberdayaan ini, terutama yang sudah masuk ke grand finalis ini, kita goalsnya yang ingin kita capai ke depan adalah satu, bahwa banyak bermunculan program-program kreatif yang ada di lokal-lokal daerah masing-masing, yang di situ memang berkontribusi nyata dalam perubahan masyarakat. Dan di situ harapannya kita adakan event venue-nya di Jakarta, banyak pihak, banyak stakeholder yang akan bisa terlibat, dari corporate, sponsor, partnership, pemerintahan dan lain sebagainya. Karena yatim mandiri tidak hanya teman-teman peserta ini tidak hanya bisa merubah kondisi daerahnya sendiri, tapi harus melibatkan banyak pihak, multi stakeholder yang di situ berkontribusi dalam nanti perubahan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Dan harapannya nanti setelah event ini di tahun 2024 akan banyak corporate yang join bersama kami untuk mensukseskan program-program ini semua, yang endingnya orientasinya muaranya pada kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi intinya adalah bukan peran serta SDM-nya saja, tapi peran serta masyarakat dan juga pemerintah juga harus balance, harus equal ya Mas ya. Apalagi tadi Mas Fakih mengatakan bahwa ternyata di sini kita juga butuh nih kerjasama dari pihak-pihak lain. Nah, kalau boleh jujur, kira-kira pihak-pihak mana saja yang ingin disasar sama yatim mandiri, Mas? Corporate, perusahaan-perusahaan besar yang di situ memang memiliki CSR pada isu-isu ekonomi, isu-isu lingkungan, isu-isu pengentasan kemiskinan dan isu-isu kesehatan. Jelas dalam perusahaan-perusahaan besar itu mereka memiliki program-program CSR yang seperti itu. Harapannya nanti bisa disinergikan. Artinya dengan banyak sinergi, tidak hanya yatim mandiri saja yang ikut serta mengimplementasikan mensukseskan program ini, tapi banyak dari perusahaan-perusahaan melalui dana CSR ataupun CSV ini nanti akan lebih menguatkan program-program ini, terutama pada implementasi dan yang harapannya pada dampak yang berkelanjutan seperti itu. Ini jadi pertanyaan terakhir nggak kerasa, Mas Fakih dan juga Mbak Neneng. Kira-kira apa yang akan kalian berdua sampaikan, Mas Fakih, terutama untuk program kerja ke depannya, mungkin imbauan untuk teman-teman di luar sana yang pengen ikut serta juga jadi bagian yatim mandiri ini, dan Mbak Neneng mungkin apa yang ingin Mbak Neneng sampaikan setelah menjadi juara 1 nih? Silakan Mas Fakih atau Mbak Neneng terlebih dahulu. Oh, ladies first. Oke, silakan Mbak Neneng.
Ya, setelah jadi juara 1 ini harapannya bersama-sama dengan warga masyarakat dan pemangku pemerintahan, juga nanti bantuan dari sponsor-sponsor dari Yatim Mandiri juga mewujudkan wisata kampung mandiri yang dapat meningkatkan perekonomian warga setempat dengan tetap melestarikan kebudayaan dan melestarikan lingkungan alam sehingga semuanya saling mendukung seperti itu. Oke, dari Mas Fakih sendiri. Dalam rangka untuk mengentasan kemiskinan ini yang ada di Indonesia, kemiskinan ekstrim ya, apalagi kita pasca pandemi, maka keterlibatan seluruh pihak, terutama ide-ide segar dari kaum-kaum muda ya. Nih, terima kasih Besti Mas. Ya, Besti ini semuanya perlu sangat sekali karena ke depan menyongsong 2000 Indonesia Emas, kita akan mengalami bonus demografi. Betul. Jadi ide-ide dari anak-anak muda itu perlu untuk membangun daerah masing-masing. Maka ke depan kita harapkan mungkin di tahun 2024 bukan hanya suksesnya program ini saja, mungkin banyak teman-teman anak-anak muda ini yang terlibat dalam pembangunan daerah masing-masing, dan ke depan banyak ide-ide dari anak-anak muda ini bisa mengangkat potensi daerah masing-masing untuk kesejahteraan daerah masing-masing. Ini perlu kerja keras yang sangat luar biasa ya Mas ya. Nah, itu dia obrolan dan juga perbincangan santuy Semi bareng sama Besti Semi di sini di studio Jakarta Menyapa. Intinya adalah tahun 2045, tahun Indonesia Emas ini tidak main-main karena Indonesia akan mengalami bonus demografi yang sangat luar biasa. Kita butuh anak muda yang mau bekerja keras, bekerja cermat, bekerja cerdas, karena Semi yakin apapun yang terjadi, contohnya Manendeng di sini, di belakang Manendeng yang sukses ada quotes yang mengatakan bahwa kerja keras akan mengalahkan bakat saat bakat tidak mampu bekerja keras. Jadilah anak muda yang mampu bekerja keras. Saya Wes dan pamit dan sampai ketemu di episode selanjutnya.